Halo rekan-rekan, tahukah Anda bahwa 80% profesional menghabiskan lebih dari 2 jam sehari hanya untuk merapikan data manual? Sebelumnya, perkenalkan saya Nore Nur Albania. Di sini saya akan memperkenalkan data engineering yang membuat produk Smart Data Analysis Platform. Data engineering adalah Data engineer adalah profesional teknologi industri yang bertanggung jawab merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur serta sistem pengelolaan data. Mereka adalah tanda kutip arsitek jalan tol yang memastikan data mentah dari berbagai sumber dapat dikumpulkan, dibersihkan, dan dialirkan dengan lancar sehingga siap digunakan oleh data sains maupun data analis. Nah, Smart Data Analysis Platform ini adalah salah satu produk yang terkait dengan data engineer. Smart Data Analysis Platform adalah platform analisis data cerdas yang dimana membantu pengguna untuk mengolah data terintegritas untuk keputusan bisnis yang akurat dan real time. Sebelum perkenalan produk lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan permasalahan umum yang sering terjadi oleh banyak pengusaha. Permasalahan yang pertama adalah data yang tersebar, yaitu kesulitan menggabungkan data dari berbagai sumber berbeda atau biasa disebut silo data. Permasalahan kedua, pengolahan lambat, yaitu waktu tunggu yang lama untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Permasalahan ketiga, kualitas data buruk, yaitu tingginya risiko kesalahan pengambilan keputusan akibat data yang tidak valid atau tidak akurat. Yang keempat, visualisasi kurang, yaitu kesulitan mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami manajemen. Di sini kami membuat solusi untuk mengatasi permasalahan umum tersebut. Solusi itu kami buat menjadi 4. Yang pertama, solusi pertama, otomatisasi data, yaitu sistem otomatis untuk pengumpulan, pembersihan, hingga penyajian data. Solusi kedua, analisis real time atau analisis waktu nyata, yaitu pemrosesan data seketika untuk merespon tren atau masalah bisnis dengan cepat. Jadi, solusi kedua ini menyeimbangkan dengan tren masa kini. Dan yang solusi ketiga, dashboard interaktif, yaitu penyediaan visualisasi data terpadu untuk kebutuhan laporan eksekutif. Solusi keempat, integrasi AI, yaitu penerapan kecerdasan buatan untuk memprediksi tren di masa depan. Nah, dari permasalahan dan solusi, kami juga memberikan manfaat. Manfaat Smart Data Analysis Platform memiliki 3 manfaat. Manfaat pertama yaitu keakuratan, yang dimana keputusan bisnis didasarkan pada data faktual, terstruktur. Dan manfaat kedua, cepat dan efisien, menghemat waktu pelaporan hingga 40%. Kami jamin. Dan manfaat ketiga, personalisasi, yaitu memahami pola konsumen untuk meningkatkan retensi dan penjualan. Di sini kami akan menyeimbangi dengan kebutuhan atau keinginan pengguna. Tapi layaknya manusia, produk kami juga tidak luput dari kelemahan. Nah, kelemahan Smart Data Analysis Platform ini memiliki 4 kelemahan. Yang pertama, ketergantungan data bersih. Jika data mentah tidak akurat atau garbage in and garbage out, hasil analisis kurang optimal. Sekalinya bersih, maka harus tetap bersih. Tidak ada data yang kotor atau tidak bisa masuk untuk dapat dioptimalkan. Dan yang kedua, penyesuaian sistem, yaitu membutuhkan waktu adaptasi bagi tim operasional untuk mengenal data yang diberikan oleh pengguna. Dan yang keempat, kebutuhan infrastruktur, yaitu perlu koneksivitas internet stabil untuk akses cloud,
membutuhkan internet yang lancar agar code bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, biaya operasional tinggi. Semakin bagus kualitas, maka semakin tinggi biaya yang digunakan. Nah, berdasarkan pengenalan analisis dari berbagai pengguna, kami menyediakan model Smart Data Analysis Platform. Model yang paling cocok untuk Smart Data sangat bergantung pada kebutuhan spesifik pengguna, terutama karena Smart Data berfokus pada data yang terstruktur, bernilai tinggi, dan siap dianalisis secara komputasi. Berikut adalah model-model terbaik berdasarkan penggunanya. Nah, di sini kami memiliki 4 model. Yang pertama, model data cerdas terstandarisasi atau VUeware. Sangat cocok untuk kota pintar, IoT, dan manajemen energi. Dan yang kedua, model relasional atau RDBMS paling cocok untuk smart data administratif yang membutuhkan konsistensi tinggi seperti CRM atau logistik, yaitu menggunakan bahasa pemrograman query SQL untuk melakukan analisis yang terukur. Dan model ketiga, model dimensional paling optimal jika Anda sedang membangun data warehouse. Model ini menggunakan tabel fakta dan dimensi yang mempermudah pelaporan bisnis cerdas. Model keempat, pemodelan persamaan struktural atau SEM. Sangat cocok untuk mengolah smart data berupa kuesioner atau survei perilaku konsumen menggunakan alat seperti Smart PLS untuk menguji hubungan antar variabel dengan tepat. Sumber data yang kami ambil memiliki 2 sumber. Data ini diambil dari pertama, sumber internal. Sumber internal yang kami ambil melalui sistem CRM, ERP, database transaksi, atau MySQL atau PostgreSQL dan log aktivitas untuk basis data yang besar. Dan yang kedua, sumber eksternal. Kami ambil dari APA, media sosial, Google Analytics, dan ulasan pelanggan. Dari sini kami mengambil sumber untuk menjadikan analisis sistem pengguna agar terbentuknya smart data analis platform. Nah, di sini juga kami memiliki arsitektur pembuatan atau bisa disingkat pembuatan Smart Data Analysis Platform atau disingkat SDAP. Arsitektur dirancang melalui 4 proses utama. Proses pertama yaitu sumber data, seperti sumber data yang kami ambil tadi melalui 2 sumber, yaitu sumber eksternal dan sumber internal dan sumber eksternal. Nah, ini CRM, web, dan medsos. Kemudian setelah kami mengambil sumber data ini, kami menjadikannya ingestion. Selanjutnya, kami mengambil ingestion ini melalui API. Dan selanjutnya melalui processing. Processing ini kami menggunakan Apache Spark. Ini gambarnya. Dan yang selanjutnya penyimpanan data warehouse. Nah, setelah diproses, data ini akan disimpan atau biasa disebut data warehouse dalam bentuk file. Dan selanjutnya visualisasi atau dashboard analis yang kemudian bisa digunakan oleh penggunanya. Selanjutnya, rancangan hari proyek Smart Data Analysis Platform. Estimasi waktu memiliki 5. Di sini ada 5 estimasi waktu ya. Yang pertama, analisis dan desain dengan estimasi waktu.
Estimasi waktu atau hari itu minggu 1 sampai 2, di sini minggu. Lalu estimasi waktu kedua pembangunan sampai minggu 3 sampai 6. Aktivitasnya yang estimasi waktu pertama yaitu identifikasi kebutuhan data dan desain arsitektur. Estimasi waktu kedua pembangunan dengan waktu minggu ke-3 sampai ke-6. Aktivitas utamanya setup infrastruktur dan integrasi pipeline data. Yang ketiga, uji coba dengan estimasi waktu minggu ke-7 sampai 9. Dengan aktivitas utama, tes sistem analitik dan kalibrasi akurasi data. Selanjutnya yang keempat, peluncuran minggu ke-10 sampai 11. Migrasi data, pelatihan pengguna dan development. Yang terakhir, evaluasi minggu ke-12. Pemantauan performa dan optimalisasi akhir. Ini adalah rancangan anggaran biaya atau RAP, Smart Data Analysis Platform. Di sini kami memiliki rencana anggaran biayanya ada 7. Yang pertama, perangkat lunak atau software dengan harga dengan volume 1 per tahun, harga satuan 150 juta rupiah. Dan yang kedua, infrastruktur dan cloud server as Azure untuk data lake dan ingestion volume 1 per tahun 120 juta rupiah. Yang ketiga, peralatan kerja komputer seperti komputer, laptop high-end untuk tim data volume 5 satuan unit dengan harga satuan 25 juta, total biaya keseluruhan 125 juta. Dan yang keempat, layanan profesional memiliki deskripsi pekerjaan atau kebutuhan 2. Data engineer dan sistem integrator bervolume 3 dengan satuan per bulan, harga satuan 35 juta rupiah, total biaya keseluruhan 105 juta rupiah. Dan layanan profesional kedua, konsultan data dan pelatihan atau training volume 1, satuan per paket, harga satuan 30 juta rupiah, total biaya 30 juta rupiah. Yang kelima, biaya operasional. Kebutuhan pemeliharaan sistem dan langganan API eksternal volume 1 per tahun dengan harga satuan 40 juta rupiah. Dan yang keenam, biaya tak terduga dengan kebutuhan dana darurat dan penyesuaian sistem volume 1 satuan LS harga satuan 33 juta rupiah. Dan yang ketujuh, pajak PPN 11% dari total biaya langsung volume 1 satuan LS dengan harga satuan 72.600 rupiah. Total keseluruhan estimasi biaya adalah 725.600 rupiah. Selanjutnya, hasil diskusi atau benang merah. Berdasarkan diskusi teknis dengan stakeholder, benang merah yang disepakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada efisiensi, yaitu putusan utama bukan hanya membangun sistem yang megah secara teknologi, melainkan sistem yang benar-benar memecahkan masalah operasional, misalnya mengurangi biaya energi atau mempercepat pelaporan. Yang kedua, pendekatan agile atau bertahap, yaitu disepakati untuk melakukan pengembangan secara bertahap. Prioritas pertama adalah membuat sistem untuk divisi krusial, kemudian melakukan ekspansi ke divisi lain untuk menekankan risiko kegagalan. Dan hasil diskusi ketiga yaitu keamanan data sebagai prioritas, karena data yang dikelola menyangkut informasi internal
dengan privasi pengguna. Sistem harus mematuhi standar privasi data secara ketat dan akurat. Sebagai kesimpulan, smart data adalah investasi strategis yang penting untuk transformasi digital saat ini. Dengan mengubah volume data yang besar menjadi wawasan terstruktur, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membuat keputusan bisnis yang adaptif, cepat, dan akurat, meskipun terdapat tantangan dalam biaya dan adaptasi. Nilai tambah yang diberikan jauh melampaui investasinya. Produk kami juga hadir untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan kualitas terbaik yang Anda butuhkan. Jangan biarkan masalah ini terus menghambat produktivitas Anda. Jadilah yang pertama merasakan manfaat Smart Data Analysis Platform dengan melakukan pemesanan hari ini. Klik link yang ada di sini untuk melihat produk kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Saya Norenur Albania, sekian dan terima kasih.